Ada tepuk sakinah. Pernah nonton tepuk sakinah? Begini, tepuk sakinah gini. Kalau di netizen ya, di medsos dan sebagainya, bahkan ada yang mengaku nyebutkan bedok rek nikah teh sabab sieun di tes tepuk sakinah. Oke, sekarang saya mau rek jelasin tepuk sakinah sebenarnya tepuk sakinah. Kenapa? Nah, pas saya mah da macager ku tepuk sakinah. Teboga beas mah, teboga duit mah, budak cerik mah da macager ku tepuk sakinah dan lain sebagainya. Karena mereka prosesnya, konsennya ke tepuk sakinahnya itu tidak memahami. Nah, padahal konsepnya kalau dimaknai itu pilar rumah tangga sakinah. Nah, maksudnya ketika Kementerian Agama membuat itu supaya hafal dulu. Kalau dulu mah begini, orang Sunda mun baheula mah rek nikah teh jagrag teh. Kang jagrag aya nasehati orang tua, bahkan pelaksanaan nikah ge aya sawer. Isina teh papagah. Baheula mah orang tua kita, orang-orang tua kita yang menikah itu merhatikeun pisan. Kalau di jagrag neng kudu kieu ka suami teh harus seperti ini, kalian pun misalkan kasep ujang ke istri tanggung jawab seperti ini, pagahan oleh para ustadz. Merhatikan, kalau anak sekarang, kalau remaja seperti ini, Gen Z seperti ini, lebih nyaman memperhatikan di video, di durasi yang pendek-pendek, termasuk yang viral-viral. Saya panjang bercerita, iya mau apa ti arapa, tapi lamun ku tepuk sakinah pasti apa? Paling nanaonan sih gigituan, meni begawe. Gigituan kumaha kekeprokan dan berarti apa? Hal pertama kan berpasangan. Nah, ku gerak oke ada makna simbolik teh. Eta kan ada makna simbolik. Simbol tertentu yang memberikan arti. Tepuk sakinah berpasangan. Ingat, yang namanya berpasangan itu tidak sama. Arum 21 azwajan, berpasangan. Ingat itu kalian nanti menikah berpasangan. Saking berpasangan harus didasari, ya Kang, pi istri ente bakal beda jeung ente teh, sifatna, watakna, karesepna, kahayangan. Itulah pasangan. Suku kenca jeung suku katuhu, matak berpasangan. Kaki kanan, ketika kalian berjalan, pas saya teh suku paheula-heula. Ente kan? Satu saat kanan di depan, kiri di belakang, kiri di depan, kanan di belakang. Lalulah berjalan. Dalamun aclok-aclokan masih gak pocong, berarti kan capek. Lain berjalan, artinya berpasangan. Harus diingat, azwajan itu berpasangan tidak sama. Tapi tidak sama itu laki-laki dengan sifat laki-lakinya, perempuan dengan sifat perempuannya disatukan dalam akad nikah berpasangan. Jadi kalian teh berharga, punya harga, punya nilai. Pak Ustadz sepatu nu mahal dan salah harga 4 juta. 4 juta ku sabab kalian duitna 2 juta meuleuh sabelah. Lamun ieu sapatuna atawa sendalna kanan dan kiri harga 4 juta, lamun kiri unggul 2 juta teu. Enggak, karena itu tidak ada harganya dengan hiji. Artinya kalian di hadapan Allah pun dalam konteks ibadah sebetulnya, makanya nikah itu menyempurnakan ibadah kalian. Jadilah berharga. Akang ketika pergi pagi pulang malam untuk bekerja, kesang lembut, kesang badang, sebelum nikah didapatkan ratusan ribu jutaan, belum tentu berharga. Belum tentu punya nilai. Reku kumpul jang nikah belum tentu. Tapi ketika ada istri yang menunggu di rumah, ada teteh gedangdan, bisa jadi ayeuna kedangdan dilipen, bisa jadi isi nama apa, jadi fitnah. Tapi ketika sudah nikah, dangdan nah dah yang nyugemakeun si amun pulang kerja, nilainya ke ibadah. Itulah makna dari pasangan. Yang kedua apa? Janji kokoh. Nah, kieu nya janji kokoh, janji ieu nya teh nya. Kieu gerakan apa? Janji kokoh. Ingat. Janji kokoh, apa janji kokoh. Itu tidak sekedar lagu tadi berpasangan azwajan, janji kokoh, misakon gelido. Janji pokok, janji teguh, janji suci. Saking sucinya itu misakon gelido di akad nikah kalian dalam Al-Qur'an pun hanya 3.
diseimbangkan dengan perjanjian Yahudi dengan Nabi Musa. Kalian ya akan narima atau tarima binikah ka bla 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 sah. Ketika itu misakon golido ayat tanggung jawab besar. Saya terima, narima abdi, tarima abdi. Eta teh hartina Kang Wahyu ini dan Akang tanggung jawab. Ketika saya terima, di sisi lain ada tanggung jawab besar. Sok cek wali teh ieu Jang Wahyu, ieu Jang Kasep, ieu bapak nyerenkeun anak gadis bapak yang dari dulu sejak lahir ke alam dunia itu dinangna nengne tar ane jajan beak segala nganyuk ngahutang ge disakolakeun didangdanan supaya supaya pinter berperilaku yang berakhlakul karimah, dididik sedemikian rupa geus ngawujud jadi parawan gadis yang cantik geus gede dibikeun ka ente. Tanggung jawab gede itu perjanjian yang agung di sana, saking sucinya menghilangkan. Jadi ketika kalian sebelum menikah ya janji-janji tersendiri, wah bohong eta mah. Tong diungkit deui. Kenapa? Itu dikalahkan semua oleh janji akdun nikah, janji di sana misakon golido itu. Tidak ada lagi janji perjanjian manusia antar manusia di dunia ini selain janji itu. Tanggung jawab Kang Wahyu, tanggung jawab Akang memberikan kenyamanan, ketentraman kabudak batur. Sok pasok bayangkeun ieu di modalan ya teh ieu pamajikan dan ente teh kolot-kolot ente kabeh teh di modalan, dibiayaan, disakolakeun, nganyuk ngahutang, geus erek dilepaskeun ge jabah kudu hajat deui gede. Ya kan? Teu boga duit nganyuk ngahutang, naon dek dibikeun ka ente budak batur. Harapanna kana punya tanggung jawab besar dina hate orang tua istri, walina diindung bapakna ieu teh boga harapan ieu Jang Wahyu ieu Akang dan pasti bakal mere kenyamanan, akan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Teu galider, teu hariwang, dibikeun oge. Naon sababna? Dipercayakan penuh. Nah, jadi tanggung jawab memberikan kenyamanan, ketenangan, perlindungan di dinya teh. Apa itu? Misakon golu, janji kokoh dalam hati. Istri pun sama dalam hati kalian, janji ketika ini bahwa hidup bersama dengan orang lain, orang asing dalam hidup kalian. Itu asing, Pak, bisa tahun 2 tahun bareng asing bagaimanapun. Disiapkan dalam diri, dipantaskan dalam diri untuk disayangi dan diberikan ketenangan oleh suami kalian. Janji kokoh. Terus nanti teh saling tanda nanti kan ya, saling cinta, terus saling hormat, saling jaga. Apa maknana teh? Muasyarah bil ma'ruf, saling memantaskan pasangan, perlakukan yang pantas terhadap pasangan. Sing patut memperlakukan pasangan teh, patut sing pantas, saling. Yang namanya saling berarti ada feedback ya. Teteh ngahargaan ka salaki ge ngahargaan ka pamajikan, saling. Ngahormat ke suami, menghormat ke istri. Bagaimana apa menghormat? Saya menghormat ke istri kan itu kewajiban istri untuk menghargai dan menghormati suami, bukan, karena saling. Muasyarah bil ma'ruf, saling memberikan ketenangan, saling menghargai, saling menghormati. Buatlah, tetapkanlah istrimu sesuai fungsinya istri. Lain pembantu, lain babu. Paham ya? Lain babu. Jangan dikira kan itu kan tugas nanti orang tua nanti dititipkan ke kita untuk diberikan kenyamanan. Lain dititah-titah, nyusuhan, masak, atau pegawaian pamajikan lain. Karena tugas kita itu, Kang, ya suami, berikan kenyamanan. Kenyamanan itu seperti apa? Kenyamanan yang sesuai dengan syariat maksud saya. Buat perlakukan istrimu itu bukan sebaik mungkin, senyaman mungkin. Berikanlah ketenangan, kenyamanan itu. Istri pun sama, saling menghargai, menghormati dan saling cinta dan saling cinta, saling cinta. Itu saling artinya istri memberikan seperti itu, suami pun sama, saling cinta, saling hormat, saling jaga. 3. Yang keempat, saling ridho, ada taroddin.
Apa maknanya? Apa maksudnya tarodin di sini atau saling ridho? Artinya kerelaan menerima apapun. Tadi teh yang pertama, ternyata suami yang digadang-gadang tiba heula ngabelaan kumah-kumah ge, ternyata ketika menjadi suami seperti ini perilakunya. Atau laki-laki cek akang teh istri ini udah tiba ngabelaan di puasaan teh geuningan geus kawin mah kieu adatna teh. Nah, siapkan itu. Rela menerima kekurangan pasangan karena kita pun harus sadar bisa jadi kita lebih banyak kekurangannya. Nah, makanya disatukan dalam ikatan rumah tangga. Suami ada kekurangan, istri ada kekurangan, bersama-sama memperbaiki. Itu berikhtiar untuk sesempurna mungkin, bukan untuk menjadi sempurna, sesempurna mungkin. Artinya ikhtiar kita bersama, ikhtiar kalian bersama. Saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Nah, kelima terakhir adalah musyawarah. Nah, sih musyawarah berembuk, ngobrol, apapun yang dilakukan sok ngobrol, sok musyawarahkeun, dongengkeun, ceritakeun. Karena suami yang punya uang, misalkan yang punya usaha mendapatkan uang, nah terserah saya, istri mah tinggal nurut ke saya. Itu bukan musyawarah, itu bukan suami yang bertanggung jawab, itu yang bukan suami yang diidam-idamkan. Itu bukan suami yang diharapkan. Kenapa? Karena di satu sisi ketika berjalan yang namanya proses untuk sakinah tidak ujug-ujug, tapi berbarengan. Yuk musyawarahkan hal seperti. Bahkan dalam Al-Quran saking diharuskan untuk musyawarah suami dan istri. Dulu itu dalam Al-Quran dicontohkan ketika istri melahirkan nganenenan menyusui sampai ukuran 2 tahun. Itu berembuk istrinya, ibu istri nanti ke suami, berhentikan menyusui atau belum, jangan ngobrol kan itu ngobrol eureun teh kumaha, ulah ujug-ujug nggak mau, ayo ngarobah gitu kan. Jadi kedudukan anu asa di luhur jadi kahandap nyusuan wae mah neng. Dan saya cek akang teh guru-guru lah sapi. Nah, bagian aeun. Musyawarah itu dimusyawarahkan, hal sepele itu dimusyawarahkan, apalagi hal yang besar. Maksudnya gitu musyawarah. Jangan dikira-kira di rumah masak naon ge enak di rumah saya, rumah abi we da abi nu masakna. Mun loba nolak mah sok we masak sorangan. Enggak baik itu. Enggak baik musyawarah setiap hari. Nah, itu ditepuk sakinah teh eta. Tapi esensinya dirinya. Dari 5 itu berpasangan. Terus janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, muasyarah bil ma'ruf. Terus saling ridho, tarodin, saling merelakan. Terakhir musyawarah ngobrol. Untuk apa tujuannya? Membentuk sakinah. Berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Janji suci, cinta ini bukan sekadar mimpi, tapi ibadah menuju ridha ilahi.